لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, mari kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah di mana malam ini merupakan malam yang sangat mulia, karena kita berada pada 17 Ramadan. Kita tahu bahwa 17 Ramadan ini adalah malam yang memiliki makna historis dan sejarah. Yang pertama adalah bahwa malam ini di dalam kitab Tarikh Tabari dikatakan bahwa ini adalah malam diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu bahwa bila kita teliti sejarah dan melihat, itu banyak riwayat yang mengatakan bahwa turunnya bulan suci Ramadan itu ada beberapa waktu yang saling berbeda pendapat di kalangan para ulama dan ahli sejarah. Ada yang mengatakan di 7 Ramadan turun Al-Quran itu, ada yang mengatakan 17, ada juga yang mengatakan bahwa itu di 18, ada 21, 24, 25, 27. Yang mana yang betul? Yang jelas bulan Ramadan yang betul. Karena pada saat itu belum diwajibkan orang berpuasa ketika turun Al-Quran itu. Bulan Ramadan baru merupakan bulan yang hanya penyebutan nama saja, Ramadan, yaitu 13 tahun sebelum Nabi Hijrah. Yaitu orang mulai menghitung tahun adalah 1 Hijriah kan. Nah ini sebelum Hijriah, ini sebelum hijrah Rasulullah SAW. Ada yang menghitungnya bahwa itu terjadi pada usia 41 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana itu adalah tahun pertama dari kenabian, yaitu tahun ke-41 kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara menghitungnya. Yang jelas di dalam Tarikh Tabari dan termasuk juga diantaranya adalah beberapa sejarawan, ya, dan kita orang-orang Indonesia ini meyakini juga bahwa 17 Ramadan turunnya Al-Quran pertama kali. Itu yang pertama, historis yang pertama. Historis yang kedua, Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Apalagi Fathu Makkah itu 17 Ramadan. Luar biasa. Wafatnya beberapa orang-orang yang disayangi oleh Nabi itu pada 17 Ramadan juga. Ali bin Abi Thalib itu wafat 17 Ramadan. Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 17 Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha pada tahun 85 Hijriah itu wafat pada 17 Ramadan. Jadi ini alhamdulillah ya. Bapak Ibu, kita malam ini berada pada malam yang sangat mulia, di mana turunnya Al-Quran itu disepakati pada bulan suci Ramadan, dan insya Allah mudah-mudahan bulan 17 Ramadan. Tetapi kita peringati itu adalah bagian daripada memperingati hari kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Wa zakkirhum bi ayyamillah. Ya.
Ingatkan mereka dengan hari-harinya Allah. Apa itu harinya Allah? Adalah hari kemenangan orang-orang mukmin. Perang Badar. Hari di mana Allah ditinggikan, hari di mana Allah dipuji, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal hambanya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuat kalah mereka-mereka yang tidak menyukai jalan-jalan Allah atau agama Allah, yaitu orang-orang musyrik. Nah, inilah namanya ayyamullah. Jadi 17 Ramadan ini bagian daripada hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berkenaan dengan turunnya Al-Qur'an, kita tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya antara Allah dengan perkataannya tidak ada perantaraan. Tidak ada perantaraan. Tidak seperti manusia. Manusia juga tidak bisa dipisahkan antara perkataannya dengan dirinya. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran sebelum diturunkan, dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberitakan di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu dititip oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Disitulah baru Al-Quran mengalami proses penyimpanan pertama, belum penurunan. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Dan itulah Al-Quran yang sangat kokoh, tersimpan di Lauhil Mahfuz, selesai. Berarti Al-Quran sudah ada di sana. Ya. Di dalam ayat lain dikatakan surat Az-Zukhruf, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu berada di ummil kitab, yaitu induknya seluruh ketentuan. Apa itu induknya seluruh ketentuan? La'aliyun ladaina, pada di sisi kami. La'aliyun hakim. Sungguh itu merupakan satu yang tempatnya di tempat yang sangat kokoh dan tinggi. Nah, jadi Al-Quran Karim itu berada di tempat itu, tidak ada historisnya kapan mulai ada. Tidak bisa dicatat. Ya, yang jelas Al-Quran sendiri membahasakan bahwa ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian Al-Quranul Karim diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini disembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja 21, bisa saja 24, bisa saja 27. Yang jelas pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat lain dikatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Ya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan. Ya, seperti itu. Jadi menurut para ulama bahwa turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan itu sekaligus 30 juz. Diturunkan dari mana? Tadi kan ada di Lauhil Mahfuz, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada di Lauhil Mahfuz, diturunkan Al-Quran itu ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Nah, disitulah disimpan Al-Quran itu, mengalami proses penurunan pertama dari Lauhil Mahfuz, tetapi mengalami proses penyimpanan kedua setelah ia disimpan di Lauhil Mahfuz, kemudian Baitul Izzah, penyimpanan kedua. Jadi diturunkanlah Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Kemudian dari situ, nah, Al-Quran kemudian diturunkan lagi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
selama kurang lebih 23 tahun. Ya, diturunkanlah. Disitulah pertama kali, yaitu di kota Makkah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang pertama kali turun, yaitu surah yang pertama kali turun, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, dengan demikian Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu tidak sekaligus, tetapi diturunkan secara berangsur-angsur. Wa Qur'anan farraqnahu litakrahu 'alan nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan itulah bacaan atau Al-Quran yang dipisah-pisah turunnya agar ditakrahu, agar kamu Muhammad membacakannya kepada manusia dengan secara pelan, wa nazzalnahu tanzila, dan diturunkan secara bertahap-tahap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita sudah mengerti, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu turunkan sekaligus pada malam kemuliaan. Tetapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diturunkan pelan-pelan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Al-Quran ini diturunkan? Apa hikmah diturunkannya Al-Quran ini secara pelan-pelan? Ya. Ini demi untuk tuntutan zaman pada zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka membutuhkan pengetahuan, mereka membutuhkan pengajaran secara pelan-pelan. Maka Al-Quran ketika diturunkan pelan-pelan turun, langsung dihafal. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Langsung dihafal. Kalau langsung 30 juz diturunkan, bagaimana? Bagaimana lagi dari sisi pemahaman? Bagaimana lagi dari sisi tafsir? Bagaimana hukum-hukum? Nah, inilah salah satu hikmah yang diturunkan pelan-pelan. Dan dikatakan bahwa ditakra'u ala muksin, dengan pelan-pelan dibacakan kepada manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan Al-Quran secara pelan-pelan, diresapi di dalam jiwanya, diajarkan kepada manusia. Di antara hikmah lainnya adalah bahwa Al-Quranul Karim adalah datang juga menjawab seluruh tuntutan zaman pada saat itu. Ya, hal-hal yang berkenaan dengan akhlak, hal-hal yang berkenaan tatanan sosial, hal-hal berkenaan tatanan politik, ekonomi, dan seterusnya, peribadatan, itu diturunkan pelan-pelan. Ya. Seandainya diturunkan sekaligus di Al-Quran, bagaimana? Kira-kira bagaimana umat Islam? Langsung disuruh salat, disuruh puasa, kemudian disuruh tahajud, disuruh, kira-kira bagaimana? Tapi diturunkan pelan-pelan. Yang pertama dulu keimanan dulu, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Disuruh dulu membaca, belum disuruh salat. Kemudian setelah itu datang perintah salat setelah Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah itu, setelah hijrah ke Madinah, baru diperintahkan melakukan ibadah puasa. Sebelum ibadah puasa, zakat dulu 1 tahun, yaitu memasuki tahun kedua. Tahun pertama lebih diperintahkan zakat. Kemudian tahun kedua diperintahkan puasa, dan tahun ketiga orang sudah berpuasa semuanya. Seperti itu. Coba kalau Al-Quran diturunkan sekaligus, ya, seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan seterusnya. Bahkan orang-orang Yahudi dulu mengatakan, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara pelan-pelan? Kenapa tidak sekaligus saja seperti kitab-kitab terdahulu? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan farraqnahu litakra'u 'alan nas, agar mudah-mudahan bisa engkau bacakan kepada manusia secara pelan-pelan. Nah, seperti inilah proses turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama adalah ada di sisi Allah, belum tahu kapan diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Setelah itu disimpan di Lauhul Mahfuz, diturunkan ke langit dunia. Setelah diturunkan ke langit dunia, diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun kurang lebih, ya. Kemudian
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dalam hati dan dada manusia sampai sekarang ini. Ya, sampai sekarang ini sudah tersimpan di dalam dada manusia. Minimal seorang mukmin itu ada surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq di dalam dirinya. Dan itu tidak bisa dihapus. Bagaimana bisa dihapus? Tidak bisa. Dia sudah tertanam di dalam, kecuali di hari akhirat nanti, di akhir zaman nanti. Di mana akhir zaman salah satu tanda akhir zaman adalah diangkatnya Al-Quran dari dalam dada manusia dan di dalam tulisan-tulisan langsung hilang itu di tulisan. Di HP-HP itu hilang semua itu. Ya, di ingatan orang hilang semuanya. Hukumnya juga hilang. Ketentuannya hilang. Yang tersisa saat itu adalah orang yang jauh dari Al-Quran. Ya, ma'azallah. InsyaAllah tidak ada lagi orang mukmin pada saat itu, karena sudah diangkat seluruhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya ini yang bisa disampaikan. Jadi mari kita pada malam ini InsyaAllah lebih tekun lagi beribadah, karena malam ini adalah di antara malam-malam yang mulia menurut catatan para ahli hadis, ahli sejarah. Walaupun ada perbedaan pendapat karena adanya banyak hadis yang diriwayatkan sehingga terjadi perbedaan pendapat, dan itu tidak apa-apa. Yang jelas adanya perbedaan pendapat dianjurkan kita isi semuanya. Ya, isi semuanya. InsyaAllah semuanya akan mulia di bulan suci Ramadan ini, karena malam kemuliaan selalu disembunyikan oleh Allah agar dikejar dan dicari. Saya kira ini yang bisa dapat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruhu kama ummi. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi suknaha ar-ruhu